Selamat malam para pemirsa yang budiman. Kita jumpa lagi di dalam seni dan tradisi pada Dhamma TV yang pada malam hari ini kebetulan kami kedatangan tamu yang sangat terhormat, yaitu Direktur Kesenian dan Film yang berada di Kemendikbud pada saat ini, yaitu Kanjeng Pangeran Sulistyo Tirtokusumo. Selamat malam. Sugeng Dalu. Dan yang kedua, saya didampingi juga dengan tokoh budayawan seniman yang sangat tidak asing lagi, yaitu Ki Jati Kusumo. Sugeng Dalu Ki Jati. Sugeng Dalu Rahayu. Rahayu. Memang pada malam hari ini para pemirsa kita agak tampil berbeda, mengingat seni tradisi yang kita miliki di seluruh Nusantara ini sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, akhir-akhir ini juga ada klaim-klaim dari negara lain tentang budaya-budaya yang kita miliki. Salah satu yang terakhir kemarin yang sedang hit adalah mengenai tortor, yang sebelum itu banyak juga seni-seni kami yang diklaim oleh pihak lain. Untuk itulah kami ingin menanyakan terlebih dulu kepada Kanjeng Pangeran Sulistyo sebagai Direktur Kesenian dan Film di Kemendikbud, hal-hal yang berkaitan dengan klaim-klaim dari pihak lain tentang seni itu sendiri. Namun saya masih kepingin juga lebih tahu tentang seni tradisi ini. Sebetulnya berapa banyak yang kita miliki di negara ini tentang seni yang berdasarkan dari suku-suku adat yang ada di Nusantara ini. Kados pundi Kanjeng, saged dipun criosaken, diceritakan biar masyarakat kita tahu berapa macam kesenian yang kita miliki di Nusantara ini. Monggo katuran. Ya, terima kasih Bapak Yudha Sumoro. Kita mulai bicara masalah yang paling hangat, yaitu adanya berita mengenai beberapa jenis kesenian kita yang konon kabarnya diklaim oleh negara tetangga kita. Yang paling akhir ini adalah mengenai tari tortor dan gundang 9 Mandailing. Yang dari Sumatera Utara ya. Betul. Namun demikian kami mencoba untuk melakukan semacam klarifikasi, karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Malaysia tentang kedua jenis kesenian itu bukan merupakan klaim, tetapi secara kronologis mungkin bisa saya sampaikan bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 yang lalu, komunitas Halak Mandailing yang ada di Malaysia menyelenggarakan pergelaran adat dan seni budayanya di Malaysia. Dan untuk itu mereka secara meminta kepada Menteri Informasi Warisan Budaya Malaysia agar jenis kesenian dan adat istiadat yang telah dilestarikan oleh komunitas Halak Mandailing di Malaysia tersebut dapat dicatat sehingga mereka mempunyai hak yang sama dengan jenis-jenis kesenian yang hidup di Malaysia yang notabene juga berasal dari imigrasi orang-orang Indonesia, seperti kuda kepang dari Jawa, kesenian Bugis dan lain sebagainya. Dan untuk itu pemerintah Malaysia, dalam hal ini kementerian yang membidangi kebudayaan, mengiyakan bahwa akan diupayakan pencatatan jenis kesenian tortor dan gundang 9 Mandailing tersebut sebagai salah satu warisan budaya di sana. Itu sebetulnya yang terjadi. Oh, terus ngaten ya Kanjeng ya. Jadi sebenarnya bukan klaim ya. Bukan klaim, hanya mencatatkan kemawon. Betul, begini. Kalau dia ngeklaim itu pasti tidak akan mengatakan asal-usulnya. Asal-usul. Di situ sudah disebutkan bahwa tari tortor dan gundang 9 Mandailing. Mandailing adalah salah satu nama suku bangsa dari etnis Batak yang sampai sekarang masih ada dan berkembang di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Betul. Para pemirsa, saya rasa penjelasan Direktur Kesenian dan Film dari Kemendikbud ini tidak salah. Namun demikian saya masih juga ingin tahu pendapat Ki Jati, karena sebelum ini juga pernah terjadi peristiwa seperti itu, khususnya tentang reog. Gimana pendapat Ki Jati? Kalau kami berpendapat bahwa sebenarnya antara rumpun itu ada satu aksi atau satu spirit yang sama,
Namun kelihatannya sejarah perjalanan kehidupan bangsa itu akan mempengaruhi aksi dan reaksi yang suatu kelak mungkin akan tidak match gitu. Nah, sebenarnya pada waktu leluhur kita menciptakan seni-seni tradisional, itu semakin banyak digunakan orang itu semakin senang sebenarnya. Oleh karena itu selalu anonim. Ini siapa yang ngarang termasuk candi-candi itu. Nah, Malaysia sebagai negara baru yang kemerdekaannya diberi oleh penjajah, jadi sudah barang tentu tidak pernah menghayati secara spirit dan secara rohani bagaimana perkembangan kemanusiaan secara umum. Malaysia sering sembrono, ya, sering sembrono. Nah, sedang kita ini adalah berharkat memayu hayuning bawono. Lah, pada waktu yang diciptakan oleh beliau Kanjeng sekaligus saya ngaturi Sugeng Rawuh itu tadi memang benar. Jadi sebenarnya di sana hanya pengen mengakomodir dari yang ada saja. Tapi kadang-kadang pers dan ambisi masyarakat untuk bahwa itu mengeklaim, seakan-akan mengeklaim, lalu diperlebar. Yang kita butuhkan sekarang kita harus bijak. Betul yang disampaikan oleh beliau tadi itu, kebijaksanaan itu penting. Karena kerawanan politik di Asia ini sekarang itu membutuhkan kesabaran kita siapa saja. Nanti kalau sampai ada sesuatu yang gap antara satu dengan yang lainnya, itu Barat itu sekarang sudah begini loh, tangannya itu sudah mau brek gitu. Nah, terus seharusnya secara politis lewat kebudayaan antara duta besar sini dan duta besar kita itu saling kait mengkait. Dan yang kedua, duta besar kita di luar negeri juga harus proaktif di bidang budaya. Itu justru ketahanan nasional yang sebenarnya murah tapi kekuatannya dahsyat. Oleh karena itu seyogianya kita cepat kita luruskan lah gitu. Terima kasih. Jadi para pemirsa, nampaknya memang kisah semacam ini jarang sekali kita bisa temukan secara langsung seperti di Dharma TV. Namun demikian, jangan kemana-mana, tetap berada di Dharma TV karena cerita ini akan lebih jelas lagi nantinya. Tunggu setelah kami istirahat. Ya. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dharma TV. Kita masih melanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kanjeng Pangeran Sulistyo sebagai Direktur Seni dan Film dan juga Ki Jatikusumo sebagai budaya dan seniman yang juga sudah mengkonter masalah yang akhir-akhir ini banyak diklaim oleh pihak lain. Namun menurut Kanjeng Pangeran ini bukan sebuah klaim, tapi justru dalam ketahanan nasional menurut Mas tadi kita akan lebih muar lagi gitu ya, lebih dikenal di mana-mana tentang seni tradisi yang kita miliki. Dikembali kepada Kanjeng Pangeran Sulistyo ini, Kanjeng. Kalau itu bukan klaim ya, sana klaim, namun hanya sekedar mencatatkan itu. Kami juga punya pemikiran, apa kira-kira selama ini pemerintah kita nggak pernah sih ngurusin tradisi itu untuk dicatatkan secara nasional? Monggo, aturan. Ya, jadi program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah dimulai beberapa tahun yang lalu dengan memberikan semacam himbauan kepada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini agar segera memberikan pencatatan jumlah kesenian yang ada dan hidup dan berkembang di wilayah tugasnya masing-masing. Dan kami secara internal dibantu oleh UPT kami, yaitu Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisional di 11 daerah. Inilah yang terus-menerus kami minta untuk melaporkan jenis-jenis kesenian yang ada. Sampai detik ini sudah tercatat sekitar 2.108 mata budaya. 2.108 mata budaya. Dan ini never ending story, terus saja akan bertambah dan jangan sampai berhenti karena kebudayaan kan terus saja berkembang dan hidup secara dinamis. Matur nuwun Kanjeng. Berarti
para pemirsa, sudah lebih dari 2000 yang sudah dideteksi. Cuman persoalannya berapa banyak yang sudah diakui oleh UNESCO ya Kanjeng ya. Itu yang sedang kita garap mestinya. Nah, menurut Ki Jati, begitu banyaknya kesenian kita ini, apa kira-kira menurut Ki Jati memungkinkan sampai tahun berapa kita ini pengakuan internasional yang ada? Mau katuran. Ya sebenarnya hidup ini kelihatannya dituntut oleh suatu manajemen yang rasional. Artinya setiap negara harus mempunyai manajemen yang pasti tentang budaya dan aksinya. Yang kedua, ini akan dihimpun oleh suatu lembaga dunia yang namanya PBB. Oleh karena itu kesepakatan Jenewa sebenarnya sudah mengatur kita semua. Nah, dalam hal ini harapan kita terhadap Malaysia yang kita anggap rumpun Melayu. Entoh nanti kalau kita kita lihat darah daging tulangnya itu ya kita sebenarnya. Jadi kita harus rukun ya, harus rukun. Oleh karena itu harapan kami ini hayatilah, silakan mau menghayati gambyong, jaipong, reog sampai ke tortor, hayati, tapi jangan merasa dimiliki ya, karena kalau sudah dimiliki ada kaitannya dengan norma-norma yuridis, karena hidup ini satu sama lain sudah diatur oleh satu pergaulan administrasi. Minimal nanti itu jangan-jangan seperti pada waktu Bing Slamet di luar negeri, almarhum diajak Bung Karno ke sana, maunya itu menggembirakan orang Amerika. Bing Slamet menyanyikan lagu kalau nggak salah lagunya Pat Boone atau siapa waktu itu. Begitu turun dari panggung, rekening itu langsung turun. Dan jangan-jangan nanti kita membawa reog ke luar negeri, begitu nuari dengan gembira, band tahu-tahu rekening turun kok membawakan reognya Malaysia, misalnya seperti itu. Nah, dalam hal ini negara manapun termasuk Indonesia, saya pikir betul yang sudah disampaikan beliaunya tadi itu segera mengantivisir ya, menjurnal berapa jumlahnya, dan demikian juga masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa berbudaya seni tradisional salah satu kewajiban bangsa untuk mempererat roh jiwa bangsa itu sendiri. Dan ini sudah nyata-nyata mampu menyelamatkan Indonesia. Coba negara lain yang tidak membeli itu, udah hancur dulu-dulu. Maturun, jadi maturun. Para pemirsa, nampaknya memang kalau dibilang sulit ya, karena semua ini kita tergantung kepada masyarakat sendiri ya, jadi ya. Bahwa masyarakat juga harusnya sangat care, sangat memperhatikan masalah kesenian-kesenian itu, dan tentunya secara formal adalah harus seni-seni budaya yang di daerah itu didaftarkan kepada pemerintah. Kira-kira ngaten nggih, Kanjeng nggih. Jadi ya, betul. Dengan pendaftaran semacam itu artinya apa? Artinya pemerintah juga dibantu kepemilikan itu untuk diajukan secara internasional. Kira-kira begitu ya, jadi ya. Para pemirsa, rasanya memang terlepas sulit atau tidak bahwa kisah semacam itu sudah terdeteksi jumlahnya 2000 lebih. Kira-kira Kanjeng Pangeran jumlah itu masih bisa bertambah lagi kan? Akan terus bertambah, Mas. Akan terus bertambah. Seperti tortor ini di dalam inventarisasi kami nomor 652. Iya, 52 di dalam. Tapi yang penting adalah begini. Di samping kita melakukan inventarisir, tentunya kita akan melakukan program-program pelestarian. Pelestarian ini mengandung 3 substansi, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Program ini semua akan sukses apabila didukung oleh 3 pilar. Selain pemerintah, masyarakat, para seniman budayawan, dan juga para cerdik pandai dari perguruan tinggi. Ini semua harus bahu-membahu ya, semuanya agar bisa betul-betul mewujudkan apa yang disebut pelestarian itu, sehingga mulai dari usia dini semua jenis kesenian tradisional yang ada di daerah itu sudah harus diperkenalkan kepada putra wayah yang ada di daerah-daerah itu semua. Dengan demikian mereka betul-betul tidak tercerabut dari akalnya. Saya sangat tertarik dengan statement dari Pak Jati Kusumo tadi, bahwa dengan memelihara, memuliakan kesenian tradisi, maka jati diri suatu bangsa ini akan menjadi kokoh. Saya setuju sekali. Nah, inilah, marilah kita dalam kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa dan penguatan jati diri ini, kesenian tradisi harus kita betul-betul lindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan serta dimuliakan. Demikian para pemirsa. Ternyata memang
pada akhirnya untuk mencapai keberhasilan ketahanan nasional dan jati diri bangsa kembali kepada masyarakat itu sendiri. Apakah kita masyarakat ini masih mau untuk nguri-nguri seni dan budaya? Karena minggu-minggu kemarin oleh Dharma TV juga disiarkan bagaimana dunia pedalangan. Ternyata ada kelompok-kelompok pedalangan di Malang ini yang mendidik anak-anak kita mulai dari umur 3 tahun sampai dewasa. Dan itu ada di Malang ini. Demikian para pemirsa, sementara jangan beranjak dulu, tetap berada di Dharma TV, kita akan istirahat sejenak. Terima kasih para pemirsa masih berada di Dharma TV. Kita masih melanjutkan diskusi mengenai seni tradisi yang banyak masyarakat salah paham bahwa itu diklaim oleh pihak lain. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Direktur Kesenian dan Tradisi Kanjeng Pangeran Sulistyo dan juga tanggapan dari Mas Jati yang memang seakan-akan ya kita sendiri sebagai masyarakat yang kurang atensi terhadap seni dan tradisi kita, maka perlu pelestariannya. Untuk itu kami akan bertanya kembali kepada Kanjeng Pangeran Sulistyo. Tadi juga sudah dijelaskan, Ki Jati menjelaskan mengenai pelestarian sejak dini. Nah ini yang oleh pemerintah kerjakan apa untuk membantu pelestarian ini? Kanjeng Sulistyo, monggo katakan. Ya, terima kasih. Dengan segala keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, namun kami secara garis besar program pelestarian ini terhadap seni tradisi adalah pertama diadakan lomba, kedua pergelaran, festival, pameran, bimbingan teknis, revitalisasi, dan lain sebagainya. Bahwa ini belum bisa secara merata atau belum bisa dilihat hasilnya, ini tentunya perlu kesabaran karena tadi keterbatasan dan juga adanya kekayaan yang luar biasa dari kesenian yang ada di Indonesia-nya. Untuk itulah kami ingin secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan seniman budayawan dan para cerdik pandai untuk bisa secara bahu-membahu untuk memikirkan bagaimana seni tradisi kita ini tetap lestari. Demikian pemirsa, jadi ternyata pemerintah sudah banyak ikut campur tangan. Nah, rupanya masyarakat sendiri yang kurang ngeh atau kurang memperhatikan masalah ini. Nah, nanti akan lebih jelas lagi bagaimana kiprah Jati juga berperan di dalam hal ini. Katuran Mas Jati, ceritakan bagaimana ini. Pengen mencoba membuat satu keterangan yang jelas tentang budaya dan kebudayaan, Mas. Termasuk Malaysia. Mudah-mudahan mendengarkan hari ini. Budaya itu harga mati. Kenapa harga mati? Karena karya budaya adalah hasil maksimal suatu spirit manusia. Misalnya Gatotkaca itu mau disempurnakan oleh seniman bagaimanapun tidak mungkin bisa melebihi dari karya Gatotkaca leluhur kita dulu. Ya, dibentuk pakaiannya yang lain, wajahnya. Karena apa? Waktu beliau membuat penuh dengan ketulusan. Pribadi beliau menyatu dengan satuan alam semesta sehingga karakter yang abstrak itu seakan-akan klasik dan tidak ada titik satupun yang nyimpang dari hukum-hukum ketuhanan. Itu karya leluhur kita lah. Setelah menjadi kebudayaan ini bisa berkembang. Lah, Malaysia pada waktu bertortor atau berpendek dia hanya berkebudayaan. Dia tidak mengerti sama sekali sebenarnya gerakan ini apa maksudnya, kenapa kok mesti begini lalu begini, itulah. Jadi dari sini UNESCO sudah barang tentu akan meneliti yang terbenar, yaitu yang mampu menarik benang merah secara filosofis. Nah, oleh karena itu kita tetap sebagai bangsa Indonesia, harapan kami biarlah kesenian kita digunakan bangsa seluruh dunia. Karena kalau budaya seni kita digunakan bangsa seluruh dunia, dunia itu akan damai, hatinya akan tentrem.
yang disampaikan Kanjeng tadi betul itu, betul. Jadi hanya secara yuridis karena negara zaman sudah modern, ya aturan main harus dijaga, jangan ngawur seperti Malaysia. Dan kadang-kadang media itu membesar-besarkan Mas ini kadang-kadang, tapi ada baiknya juga membesarkan. Kalau dibesarkan kita juga nggak tangi gitu loh. Matur nuwun Ki Jati. Para pemirsa, ternyata bahwa media itu dikatakan salah juga enggak gitu ya. Ternyata Malaysia juga dikatakan salah juga enggak juga ya. Jadi karena Malaysia membuat seperti itu, media juga membuat seperti itu, akhirnya kita masyarakat kerentek berpolah gitu ya. Untuk protes juga boleh ya. Tapi sebetulnya hanya ingin itu milik kita, bukan milik mereka. Tapi bagaimana kita selama ini kok diem saja kan gitu persoalannya. Jadi pemirsa, justru untuk ketahanan negara ini semua diawali dari seni. Untuk terakhir dari segmen ini, saya kepada Kanjeng Sulis dulu. Kanjeng, sebetulnya PBB dalam hal ini UNESCO sudah mengakui beberapa kesenian milik kita, ya, the best heritage of the world. Itu apa saja, Kanjeng? Ya, untuk yang tak benda seperti kita ketahui pertama adalah keris, kemudian wayang, batik, ya, angklung, sudah, tari saman, dan nanti akan kita perjuangkan lagi mengenai tenun yang ada seluruh di Indonesia ini luar biasa jenis tenun. Kemudian noken itu tas yang ada di kepala dari saudara-saudara kita di Papua itu. Ya. Noken Papua. Nah, yang benda itu ada ya jelas Borobudur, Prambanan, Sangiran, itu semua sudah sebagai warisan dunia. Nah, pada bulan Agustus ini, Juli ini diperjuangkan adalah sistem subak yang ada di Bali. Pengairan ya? Ya, pengairan. Ya. Dan dari ini semua tidak ada yang namanya usulan dari Malaysia tentang kesenian yang seperti disebutkan tadi. Karena pasti akan jatuh. Begitu kita telusuri asal usulnya yang benar, pasti akan kalah. Iya. Jadi benar bahwa secara internasional itu pengawasan seperti itu sudah jalan dengan baik. Matur nuwun Kanjeng. Pemirsa, sebelum kita tutup segmen ini untuk episode kali ini, saya masih kepingin menanyakan kepada Ki Jati ya. Tadi Kanjeng Sulis cerita apa itu? Kopiah atau mahkotanya Papua tadi apa namanya? Bukan, tas noken. Tas noken. Tas dari noken, akar. Ya, dari akar-akar pakai ya noken. Itu aja juga sudah diusulkan. Kalau menurut Ki Jati kira-kira setuju nggak pakaian budaya adat seperti Ki Jati yang pakai ini belangkon, beskapnya perlu juga diusulkan untuk jadi milik kita? Saya sangat setuju Mas, karena leluhur kita menggunakan pakaian itu tidak ngawur gitu loh. Nggak sekedar nutupi atau berukut, tapi mempunyai nilai filosofis. Kenapa ini mesti ujungnya lincip? Orang kita menyebut Tuhan itu Gusti. Gusti itu ada di dalam tubuh kita. Dan ini sebenarnya semua agama mengajarkan seperti itu ya. Lalu ini bundel di buri bunder itu kalau dulu gelung. Gelung itu G itu cahaya, U itu urip, Ngo itu titik suci. Jadi sebenarnya manusia itu ada titik suci yang deteksinya ada di belakang kita, yaitu otak yang ketiga, otak kecil. Makanya kalau kita jalan di tempat yang agak wingit, kadang-kadang merinding kan sini. Lah, itulah kalau di wayang itu disebut Garuda Mungkur, gaib rumeksa ing dat. Nah, jadi leluhur kita berpakaian seperti ini parang barong. Ini parang barong itu digunakan yang Sultan Agung Hanyokrokusumo pada waktu beliau pengen gondeli Jawa, jangan sampai dijajah, makanya gelar ke Batavia ya toh, untuk supaya penjajah itu pergi dari sini. Ini mulai itu membudaya, dan kita memakai ini bangga sebagai orang yang harus mempertahankan. Bahkan leluhur kita dulu dengan bahasa yang singkat, simple. Jaga negara itu kalimatnya gampang. Nindya nata njaga jembare negara, aja nganti wong liya melu nata kandang bubrah. Jadi negara ini harus kita jaga dengan catatan negara lain atau bangsa lain jangan ikut campur urusan yang terkecil, atau meskipun pergaulan harus gitu loh. Jadi matur nuwun. Para pemirsa, nampaknya sudah tuntas kisah-kisah ini, namun pada episode berikutnya kita masih akan berlanjut membahas masalah ini, karena saya merasa peristiwa seni
yang kita miliki, peristiwa budaya yang ada di Nusantara ini sangat sakral sebagai penunjang jati diri dan kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat malam para pemirsa, kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Rahayu.